Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Lydia? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita dengan pertemuan kemarin, kalau hari ini kita akan membahas pertemuan kelima. Nah, di pertemuan 5 ini ada namanya tahap perencanaan. Jadi di tahap ini kita akan merencanakan tindakan dari solusi yang sudah kita jabarkan di minggu kemarin. Kan kalau Widya masih ingat, kakak boleh nanya enggak, kira-kira kan kita kan sudah merumuskan ada 3 masalah kan di cerita-cerita kamu sebelumnya. Apa aja kalau boleh tahu kamu masih ingat? Ya. Apa? Pertama tentang larangan orang tua, terus yang kedua itu kesulitan membagi waktu, sama yang ketiga merasa harus berkorban. Nah, jadi dari ketiga itu kan kita udah ambil kesimpulan bahwa di antara ketiga itu kita bakalan mengambil yang namanya bagaimana caranya agar pikiran negatif kamu itu teralihkan menjadi pikiran positif terhadap setiap larangan yang ada. Terus kamu juga bisa memanage waktu, sama kamu bisa lebih menerima apa adanya sesuai dengan yang sudah kamu lakukan. Oke. Nah, dari 3 hal itu di tahap perencanaan ini kan kita sudah bahas tuh pendekatannya kemarin. Apakah kamu punya tahapan tersendiri nih untuk goals kamu mewujudkan yang kita harapkan sebelumnya? Misalnya kayak orang tua, bagaimana caranya biar kamu bisa lebih menerima dengan mengembangkan pikiran positif kamu. Nah, apakah ada cara tersendiri menurut kamu yang bisa kamu lakukan untuk mewujudkan hal itu? Nah, kalau untuk larangan orang tua tuh mungkin saya lebih berpikir positif. Misal tujuannya orang tua melarang tuh karena apa? Terus tuh kalau misal dengar orang tua melarang ataupun apa, saya tuh tidak terlalu masukkan di dalam hati sih. Jadi itu pikiran yang kamu inginkan seperti itu. Nah, kalau misalnya ada di situasi yang benar-benar tidak bisa kamu terima dengan larangan itu, apa yang akan kamu lakukan? Tetap berusaha biar tidak sedih berlarut-larut, walaupun mungkin sebentar aja sedihnya gitu. Berusaha cari hiburan gitu. Jadi lebih mengalihkan perasaan negatif kamu untuk hal yang lebih positif ya. Oke, jadi itu adalah hal yang kamu sepakati untuk yang pertama, yaitu tentang larangan orang tua, di mana kamu akan mencoba untuk menerima pikiran negatif yang orang tua kamu berikan itu kamu olah menjadi hal-hal positif menurut kamu yang kamu pikirkan. Jadi mulai saat ini kamu udah menanamkan bahwa oh ya, ternyata larangan itu tuh ada maknanya, ada maksudnya tersendiri. Mungkin sekarang saya dilarang, mah tahu setahun 2 tahun ke depan atau kapanpun itu saya bisa melaksanakannya. Oke, itu untuk yang tahap pertama. Selanjutnya kakak mau tanya nih, untuk tahap kedua, di mana kamu kurang bisa membagi waktu, itu kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kalau untuk itu saya akan menentukan prioritas, di mana mendahulukan hal-hal yang lebih penting dibanding bisa saya buat jadwal juga gitu biar bisa lebih membagi waktu. Oke, jadi kamu lebih ke menentukan schedule harian, dimana biar kamu bisa membagi waktu. Caranya kamu menentukan suatu hal yang prioritas itu seperti apa? Misal yang lebih dalam waktu dekat gitu, yang lebih penting juga. Lebih penting dalam waktu dekat ya. Misalnya kan ada 2 hal yang bersamaan, kamu fokus dulu ke satu yang lebih dekat, fokusnya selesai, tinggal satunya ya, seperti itu. Apakah kamu setuju dan sepakati itu ya untuk diri kamu sendiri? Oke, itu berarti sama bisa dibilang manage waktu. Nah, manage waktu dari sini, dari permasalahan ini kamu diharuskan untuk bisa mengambil waktu untuk istirahat. Itu mungkin harus bisa kamu tanamkan dalam diri kamu bahwa ini waktu buat saya istirahat, tidak boleh diganggu gugat. Misalnya hari Minggu, hari weekend,
dimana saya bisa gunakan itu untuk istirahat, untuk healing, misalnya nonton film, jalan-jalan. Di sini juga kamu harus memahami bahwa yang namanya tubuh, fisik dan mental itu adalah salah satu prioritas utama daripada kamu mengambil hal-hal yang ingin kamu capai tadi. Jadi selain hal yang ingin kamu capai, diri kita sendiri juga itu prioritas utama. Bisa kamu setuju? Ya. Oke, untuk yang ketiga, bagaimana caranya agar ketika kamu ingin menggapai sesuatu, kamu tidak perlu merasa harus berkorban sampai kamu tidak istirahat, atau kamu bisa dibilang sampai kamu mengorbankan diri kamu sendiri karena rasa harus berkorban tadi. Kalau untuk itu mungkin saya lebih ke nerima takdir aja gitu, walaupun usaha tapi tetap usaha, tapi tetap menerima apapun nanti hasilnya, karena ya memang segitulah kemampuan dari diri saya, harus dipaksakan. Berarti bisa dibilang kamu akan lebih menyadari keterbatasan kamu, kemampuan kamu, dan ya udah sampai sini. Dalam artian ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu inginkan, kamu bisa mengambil pemikiran bahwa oh mungkin bakat saya bukan di sini, saya harus mencari lagi ke lain. Jadi pemikiran positif seperti itu yang akan kita gapai. Ya. Apakah kamu setuju? Ya, Oke. Baik, dari 3 hal yang sudah kamu rencanakan tadi, kan ada tindakannya. Udah pasti kalau misalnya yang pertama, larangan orang tua itu kamu bakalan menerima, mengikuti apa yang orang tua katakan. Yang kedua tadi dari yang kamu utarakan, kamu bakalan lebih memprioritaskan dengan membuat schedule tersendiri ketika ada kegiatan yang padat, atau menanamkan bahwa harus menyelesaikan satu baru satunya lagi. Terus yang ketiga itu kamu lebih ke mengubah pemikiran kamu biar bisa lebih menerima batas kemampuan kamu. Oke. Itu tiga goals yang akan kita capai di pertemuan ini. Di pertemuan 5 ini. Apakah kamu setuju? Ya. Oke. Nah, dari tahap perencanaan ini ada yang namanya di tahap 6 itu tahap tindakan, di mana dari tahap itu kamu akan melaksanakan tindakan dari perencanaan yang sudah kita sepakati hari ini. Ya, di tahap perencanaan di tahap tindakan itu, nah nanti pada pertemuan selanjutnya kakak akan tanya nih, apakah kamu sudah melakukannya? Misalnya ibaratkan nanti kamu menceritakan suatu situasi yang mana kamu terjebak di dalamnya yang sesuai dengan permasalahan itu, dan kamu menerapkan tindakan yang sudah kita bicarakan di sesi 5. Oke, sesi ini bisa dipahami? Mungkin untuk sesi ini udah selesai ya, kakak tutup, bakal kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Dan sekian dari kakak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.